Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak-anak kita akan belajar tema 1, yaitu pembelajaran kedua tentang kalimat penolakan. Di sini ada ya. Kalimat penolakan. Kalimat penolakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan penolakan, tidak mau, menolak, digunakan untuk menolak ya. Menolak ajakan, menolak permintaan atau menolak pendapat orang lain ya. Apapun itu, menolak pendapat orang lain, bisa menolak permintaan juga bisa, atau menolak ajakan orang lain juga bisa. Itu menolak. Kalimat penolakan disampaikan dengan kata-kata yang sopan ya, harus sopan, tidak boleh kasar, harus sopan, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Contohnya gini, ada yang namanya Doni dan Budi. Si Doni ini mengajak Budi, Budi, ayo kita bermain sepak bola. Terus Budi menjawab, maaf Doni, saya tidak bisa ikut bermain sepak bola. Nah, si Budi ini tadi menolak ya, maaf saya tidak bisa. Itu termasuk kalimat penolakan ya, saya tidak bisa bermain sepak bola Doni. Itu. Dan lagi menolak permintaan. Bisa ada Doni dan Budi, Budi, saya minta tolong ambilkan buku itu misal. Terus si Budi tadi menjawab, maaf Doni, saya masih repot ini ya, itu juga menolak. Atau menolak pendapat orang lain, Budi, gimana kita kalau membeli mainan? Terus si Budi menjawab, maaf Doni, saya tidak setuju dengan pendapat sampean, karena permainan itu menyebabkan kita malas belajar. Alangkah lebih baiknya kita membeli buku, misal gitu ya. Itu adalah kalimat penolakan. Ada kata maaf itu, mohon maaf ya saya tidak bisa, mohon maaf saya lagi repot, atau dan sebagainya. Itu namanya penolakan ya, kalimat penolakan, dan harus disampaikan dengan sopan ya. Tidak boleh kita kasar gitu. Karena apa? Karena kalau kita menyampaikan dengan kasar, ditakutkan nanti menyinggung perasaan orang lain. Gitu ya. Harus dengan sopan, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu kalimat penolakan. Lanjut kita beralih ke PPKN. Di sini ada tentang pengamalan sila pertama dan sila kedua Pancasila ya. Sila pertama apa? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada di sini. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengamalkan sila pertama dengan rajin beribadah. Nah, pengamalan dari sila pertama yaitu rajin beribadah. Itu termasuk pengalaman Pancasila sila ke 1 atau pertama. Jadi mengamalkan dengan rajin beribadah. Kalau orang Islam itu ya rajin sholat, rajin puasa ya. Ketika puasa Ramadan dilaksanakan sesuai dengan ajarannya masing-masing. Kalau orang Kristen berarti ya harus melaksanakan ajarannya masing-masing. Orang Hindu juga harus melaksanakan ajarannya masing-masing. Begitu juga orang Islam, maka harus melaksanakan ajarannya masing-masing ya, sholat dan sebagainya itu ya. Tuh, rajin beribadah. Terus kemudian ketika belajar, terus berdoa ya. Ketika mau belajar kita berdoa. Itu termasuk pengamalan dari sila pertama. Sila ke-1 Pancasila, yaitu berdoa tadi ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah itu. Atau ketika mau makan, berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus makan. Itu juga termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu rajin beribadah ya, rajin beribadah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah itu. Terus kalau kita beribadah ikut agama orang lain gimana? Ya tidak boleh. Ya kita beribadah dengan cara kita sendiri ya. Muslim dengan Muslim, orang Kristen ya dan orang Kristen. Kita tidak boleh langsung ke gereja untuk ikut beribadah bersama mereka. Itu tidak boleh. Kita ya ibadahnya sholat ya, kalau mau ibadah ya ke masjid gitu.
Itu ya. Lanjut kita membahas tentang sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mengamalkan sila kedua dengan berperilaku adil. Nah, inti dari sila kedua ini yaitu memanusiakan manusia, berperilaku adil terhadap sesama manusia. Ya, kita harus berperilaku adil sesama manusia. Contoh lain, semisal membantu korban bencana. Nah, itu termasuk pengamalan dari sila kedua Pancasila, karena yang tertimpa musibah ialah saudara kita, sesama manusia, maka kita juga harus membantu korban bencana. Itu termasuk pengamalan sila Pancasila. Seperti terjadi di waktu lalu di Nganjuk kan ada korban longsor kan. Nah, kita juga turut ikut membantu korban bencana. Kalau tidak bisa membantu dengan fisik, maka kita bisa membantu dengan uang. Kita donasikan kepada mereka supaya mereka bisa membeli makanan. Itu termasuk juga pengamalan sila kedua Pancasila. Itu ya, memanusiakan manusia atau membantu sesama manusia, berperilaku adil kepada manusia. Itu. Lanjut kita beralih ke PJOK. Di sini ada gerakan melompat ya. Melompat adalah gerakan mengangkat kaki ke depan. Ya. Melompat menggunakan satu kaki sebagai tumpuan tolakan. Gerakan melompat dilakukan secara tepat. Nah, secara cepat. Di sini ada contoh permainan engklek, ya, namanya permainan engklek. Itu di sini itu melompat, di sini melompat 1, 2, 3 melompat ya. Dia melompat. Tuh. Mengangkat kaki ke depan. Jadi kalau misalnya ini ya, lompat gini. Ya, tuh melompat. Mungkin itu saja penjelasan dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.